Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rina Oktoviani akan berbagi koneksi antar materi pada modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam pendidikan guru penggerak angkatan 1 Kabupaten Indragiri Hilir. Pertama, yang menjadi pertanyaan ialah Patrap Triloka Ki Hajar Dewantara. Apa hubungan antara Patrap Triloka KHD tersebut dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Kita akan lihat satu persatu dari 3 Triloka KHD. Yang pertama, Ingarso Sung Toloda. Artinya, walaupun berada di depan, seorang guru harus bisa menjadi teladan. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam mengambil keputusan harus tepat, sehingga mampu menjadi panutan atau teladan, baik untuk murid dan rekan guru lainnya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa. Dalam proses pengambilan keputusan, walaupun guru sebagai pemimpin pembelajaran, bukan berarti seorang guru harus selalu berada di depan. Ketika berada di tengah dalam pengambilan keputusan, hendaknya tetap mampu mempertimbangkan segala hal dengan sebaik mungkin, sehingga tetap mampu memberi motivasi bagi orang lain. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Keputusan yang diambil sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan mampu memberikan dukungan untuk pihak-pihak terkait. Sesuai dengan peran Gita Guru, Tutwuri Handayani di belakang menjadi pendorong. Jadi, walaupun kita mengambil suatu keputusan, tetap mampu mendorong orang-orang yang berada di depan kita untuk terus berkarya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Sebagai seorang guru dan sebagai seorang individu manusia, kita memiliki nilai diri seperti halnya nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai kebenaran, nilai budaya sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Setiap proses pengambilan keputusan tentunya kita akan mempertimbangkan dan mengaitkan dengan nilai-nilai yang ada pada diri kita tersebut. Lalu bagaimana proses perjalanan pembelajaran yang telah saya lalui selama ini terkait dengan sebagai pemimpin pembelajaran? Sebelumnya ada istilah coaching yang telah kami pelajari. Proses coaching yang dilakukan oleh pendamping selama pendampingan banyak membantu kami sebagai calon guru penggerak dalam mengambil keputusan yang tepat. Begitu juga peran fasilitator dalam kegiatan dan ruang kolaborasi. Dalam mengambil keputusan, memang kadangkala kita membutuhkan bantuan atau dukungan dari orang lain, sehingga keputusan yang kita ambil lebih bertanggung jawab. Beberapa proses pengambilan keputusan sangat efektif, namun kadangkala sebagai individu masih sering muncul pertanyaan terkait efektivitas keputusan yang diambil. Apakah keputusan itu tepat? Apakah tidak ada yang dirugikan dengan keputusan itu? Itu masih sering tersirat setelah suatu keputusan diambil. Lalu bagaimana tindak lanjutnya? Dalam perjalanannya, seorang calon guru penggerak masih membutuhkan coaching baik bersama pendamping, fasilitator, ataupun rekan lain yang dianggap mumpuni melakukan bimbingan tersebut. Sehingga seorang calon guru penggerak nantinya menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mengambil keputusan dengan tepat. Sebelumnya, saya mempelajari berbagai macam kasus. Kemudian dilakukanlah studi kasus tersebut. Studi kasus tersebut memberikan pembelajaran dan latihan untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai keyakinan yang dimiliki oleh seorang pendidik. Ditemukannya dilema etika, bujukan moral. Itu adalah hal-hal yang menjadi hal sangat penting yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana kita mengambil keputusan terkait dengan moral dan etika.
Lalu, sebenarnya bagaimana keputusan yang tepat? Keputusan yang tepat itu tentunya tercipta suatu lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat ini? Ada 9 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kenali nilai yang bertentangan dari suatu kasus. Kita harus mengidentifikasi permasalahan tersebut. Apakah permasalahan itu merupakan suatu bujukan moral, yaitu pilihan antara benar dan salah, atau suatu dilema etika, yaitu kondisi di mana kita harus memilih di antara dua hal yang sama-sama benar. Langkah yang kedua, setelah mengenali nilai-nilai yang ada pada kasus tersebut, kita menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Siapa saja yang terlibat menjadi hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Langkah yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Semua fakta yang dimunculkan dari situasi tersebut, kita rangkum kemudian untuk menjadi bahan pertimbangan. Pada langkah keempat, kemudian kita melakukan pengujian benar atau salah. Ada beberapa uji yang bisa kita lakukan. Uji legal, yaitu apakah pilihan itu terkait dengan masalah hukum. Uji regulasi atau standar profesional. Adakah pelanggaran kode etik terhadap keputusan tersebut atau situasi tersebut? Kemudian uji intuisi berdasarkan kepada pemikiran atau peraturan. Uji halaman depan koran berdasarkan kepada layak atau tidak suatu kasus itu diinformasikan. Kemudian uji panutan atau idola. Kita akan berpikir, andai kata idola kita atau panutan kita tersebut berada dalam kondisi yang sama, apa yang akan ia lakukan? Kemudian kita masuk ke langkah kelima. Melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Benar lawan benar. Biasa dikenal dengan dilema etika. Ada 4 paradigma yang harus kita pahami. Apakah paradigma individu lawan masyarakat? Atau rasa keadilan lawan rasa kasihan? Atau kebenaran lawan kesetiaan? Atau jangka pendek lawan jangka panjang? Atau bisa jadi suatu kasus atau suatu dilema itu merupakan gabungan dari beberapa paradigma lawan benar. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi. Ada 3 prinsip yang kita harus gunakan dalam mengambil suatu keputusan. Ketiga prinsip ini sebaiknya berada dalam satu kesatuan dan tidak terpisah-pisah. Kita harus melakukan resolusi, berpikir berbasis hasil akhir. Apa yang diinginkan dari penyelesaian kasus tersebut, atau apa yang kita inginkan dari keputusan yang kita ambil. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Ada kalanya kita harus mengutamakan yang peraturan, atau kita lebih mengutamakan rasa peduli, atau kita lebih mengutamakan berbasis hasil akhir. Ketiga hal ini harus benar-benar diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Langkah yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Temukan suatu solusi yang tak terduga muncul di antara dua pilihan yang ada. Nah, jika kita memiliki suatu opsi trilema yang muncul bukan dari pilihan yang ada, bisa jadi pilihan itu akan menjadi suatu keputusan yang kita ambil nantinya. Yang kedelapan, buat keputusan. Setelah rangkaian langkah 1 hingga 7 kita lakukan, maka kita akan mengambil suatu keputusan yang kita anggap sudah sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan tadi. Dan langkah yang terakhir, refleksikan. Lihat kembali keputusan yang kita pilih. Kita ulang, tinjau ulang, kita refleksikan bagaimana kelebihan, bagaimana
segala halnya terkait dengan keputusan tersebut. Jika keputusan itu dianggap sudah paling tepat, maka kita bisa mengambil pelajaran dari langkah-langkah yang telah kita lakukan. Nah, sejauh ini tentunya setiap mengambil suatu keputusan kita memiliki kesulitan atau hambatan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika. Yang saya alami, kesulitan itu terutama sesuai pada perubahan paradigma. Sulit merubah mindset yang sudah menjadi suatu sistem untuk mengambil suatu keputusan. Kadangkala kita harus benar-benar berdiskusi dengan diri sendiri, mana yang baik dan mana yang tidak. Mana yang lebih banyak kebaikannya dan lebih sedikit keburukannya. Keputusan yang diambil tentunya harus memberikan pengaruh positif. Dan yang paling utama harus berpengaruh kepada pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Lalu bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru adalah seorang perancang pembelajaran yang merancang suatu proses pembelajaran agar memastikan bahwa seorang murid mampu mencapai tujuan yang diinginkannya. Karena itu, keputusan apapun yang diambil seorang guru dalam merancang pembelajaran tentunya sangat mempengaruhi masa depan murid-muridnya. Apakah pembelajarannya tersebut mampu menciptakan merdeka belajar atau tidak? Apakah pembelajaran tersebut mampu mengekspor kompetensi yang dimiliki murid atau tidak? Sehingga sangat bisa dikatakan keputusan seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masa depan murid-muridnya. Dari hal-hal tersebut bisa disimpulkan beberapa poin. Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat, terutama jika dihadapkan pada dilema etika dan rujukan moral. Salah satu cara yang bisa diterapkan dalam pengambilan keputusan ialah melalui 9 langkah seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran memiliki pengaruh yang besar bagi masa depan anak muridnya. Kemerdekaan belajar murid adalah orientasi utama dalam pengambilan keputusan, dengan tetap memperhatikan nilai dan norma yang berlaku. Dan poin terakhir, coaching bisa menjadi salah satu alternatif dalam upaya mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana hubungan antara materi pada modul 3.1 dengan materi lainnya? Setiap materi baru dalam setiap modul atau submodul tidak terlepas dari materi-materi sebelumnya yang sudah dipelajari. Pada modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tentunya, pemikiran Ki Hajar Dewantara dijadikan sebagai nilai luhur yang perlu dipertimbangkan ketika pengambilan keputusan. Yang berikutnya, nilai dan peran guru penggerak. Kita mengetahui bahwa nilai seorang guru penggerak itu adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dan perannya, salah satu guru penggerak berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Nilai-nilai ini nantinya akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang diharapkan. Visi guru penggerak ialah mewujudkan murid merdeka belajar. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran tentunya sangat berpengaruh bagaimana terwujudnya murid yang merdeka belajar tersebut. Budaya positif dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Budaya positif menjadi sebuah budaya yang sangat baik diterapkan ketika mengambil keputusan.
Keputusan sebagai pemimpin pembelajaran juga harus memperhatikan budaya positif. Jadi hubungan antara keduanya ini bisa saling timbal balik. Pada modul kedua, praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi, dan coaching. Ketiga hal ini tidak bisa dilepaskan, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Semua saling keterkaitan. Dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran bisa menjadi pusat dari ketiga hubungan ini. Bagaimana seorang pemimpin memutuskan pembelajaran seperti apa yang akan diterapkannya di dalam kelas. Kemudian, sebagai suatu proses pengambilan keputusan, coaching juga saling mendukung satu sama lain. Nah, itulah yang dapat disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.